Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah al-wajib, yaitu salat al-maghrib, yang mana kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dimudahkan pula untuk mengikuti kajian pada malam ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala al-ilm an-nafi', ilmu yang membuahkan al-amal, ilmu yang membuahkan al-khasyah. Bahasan kita masih tazkiyatin nufus. Bab yang akan kita bahas insyaallah yang kedua, atau bab asy-syukur, setelah kita jelaskan tentang bab as-sabr. Jadi ini adalah bagian yang kedua, yang mana sebelumnya telah dijelaskan tentang as-sabr. Bahkan al-muallif telah menukilkan bahwasanya al-imanu nisfan au nisfaini, nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Sabar telah kita jelaskan. Kemudian bahasan kita insyaallah pada malam ini tentang asy-syukur, bagian yang keimanan yang separuhnya, yaitu tentang asy-syukur. Baik, ikhra anta ya akhi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Thumma al-ba'u asy-syukru wa thana'u 'ala al-mun'im bima awlakahu min ma'rufin. Bima awlakahu ay bima sana'ahu, bima sana'ahu, bima a'ta, bima awlakahu ay bima sana'ahu. Jadi di sini akan dijelaskan oleh muallif tentang syukur itu sendiri, kemudian hakikatnya, kemudian juga macam-macam manusia dalam hal ini. Ada yang syakur, ada yang kafur, ada yang mensyukuri nikmat Allah, dan ada yang mengingkarinya. Kemudian dijelaskan tentang aqwal as-salaf, ucapan-ucapan as-salaf, bagaimana mereka terhadap atau atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sikap mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaqul huna asy-syukru wa tsana' 'alal mun'im bima awlakahu min ma'rufin. Syukur adalah satu pujian atas al-mun'im, yaitu yang beri nikmat, atas pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini syukur pula hendaknya diucapkan kepada sesama manusia atas hal-hal yang mungkin telah diberikannya kepadanya, baik itu materi atau ilmu, atau karena dalam hadis la yashkurillaha man la yashkurin nas, tidaklah seorang itu mensyukuri Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada sesamanya, khususnya apabila seorang sana'a ilaika ma'rufan, yang berbuat baik kepada anda, baik kepada engkau. Kadang-kadang hal ini terlalaikan,
ucapan-ucapan yang mungkin ringan namun itu sangat dibutuhkan untuk menjalin hubungan. Namun bahasan kita terkait dengan syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih kepada manusia pun janganlah diabaikan pula apabila seorang itu telah memiliki andil dalam kebaikan, dalam sesuatu yang manfaat ya. Asyukur huwa tsana 'alal mun'im bima aulakahu min ma'rufin. Satu pujian atas al-mun'im, yaitu Allah dalam hal ini, atas apa yang telah diberikannya dari kebaikan-kebaikan. Mungkin sebagian mengatakan ini am. Naam, bisa jadi am, siapapun. Taib, Kamil. Wa syukrul 'abdi yaduru 'ala thalathati arkanin la yakunu syukran illa bi majmu'ihima wa hiya al-i'tirafu bin ni'mati batinan wa at-tahaddusu biha zahiran wal isti'anatu biha 'ala ta'atillah. Taib, ini rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hamba dikatakan telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrul abdi yaduru ala thalathati arkanin. Bahwasanya hamba dikatakan mensyukuri nikmat Allah apabila ada 3 poin, 3 rukun yang dijalankan. Wala yakunu la yakunu syukran illa bimajmu'iha. Dan ini kalau kita lihat apa yang ada pada Nabi SAW akan kita jumpai hal ini. Tidaklah dikatakan syukur kecuali dengan terkumpulnya 3 hal tadi itu. Wahia al-i'tirafu bin ni'mati batinan, mengakui akan nikmat Allah atasnya dalam hatinya. Jadi mengakui atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya dengan hatinya. As-sana'u wat-tahaddusu biha zahiran. At-tahaddus artinya as-sana' alai, artinya kita ucapkan dengan lisan kita. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, al-isti'anatu biha ala ta'atillah. Kita isti'anah artinya kita jadikan sarana untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Uddatus Sabirin, i'tirafuhu bi ni'matillahi alaihi as-sana'u alaihi biha wa al-isti'anatu biha ala mardatihi. Jadi 3 hal ini mesti dilakukan. Dengan kata lain, syukur itu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Syukur itu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Taib, fasyukru yata'allaq. Fasyukru yata'allaqu bil qalbi wal lisani wal jawarihi. باستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيه. طيب. قال فالشكر يتعلق بالقلب. Bahwasanya syukur ini terkait dengan hati. Sebagaimana tadi dikatakan al-i'tirafu bin ni'mati batinan, mengakui akan nikmat itu dengan hatinya. Wal lisan, dengan lisan, dengan kita mengucapkannya.
baik itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, wal jawarih dengan anggota badannya. Fal qalbu lil ma'rifati wal mahabbati, wal lisanu lis sana'i wal hamdi, wal jawarih wal istimaliha fi ta'atil mashkuri wa kaffiha an ma'asi. Jadi hati meyakini, mengakui, lisan memuji, dan anggota badan, tangan, kaki, mata dan yang lainnya dijalankan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan dengan lisannya namun anggota badannya maksiat kepada Allah, maka belum dikategorikan syukur. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini telah membuktikannya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam salat sampai hatta tawarrama qadama, yakni sampai kakinya itu bengkak karena lamanya salat. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku ya Aisyah? Artinya dia mau menjadi Nabi SAW, hendak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Abdan syakura, yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibuktikan dengan al-amal, at-ta'ah, dengan anggota badannya. Taib kamil. وقد قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا بها. وقال تعالى Biha atau bihi? Di situ biha. Bisa saja biha. Sebagian cetakan mungkin bihi ya, laysa biha, bihi. Wa amanu bihi. فقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأخبر سبحانه عن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده فقال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. طيب وقد قرنا الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان. Allah Subhanahu wa taala jama'a, telah menggandengkan syukur dengan keimanan. Wa akhbara annahu la gharada lahu fi 'adzabi khalqihi in syakaru wa amanu. Dan Allah memberitakan bahwasanya Allah tidak akan menyiksa hambanya jika hamba itu mensyukuri dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Di penghujung surat An-Nisa 147. Setelah Allah jelaskan tentang kaum munafikin dan taubatnya kaum munafikin bagaimana, kemudian Allah menjelaskan bahwasanya Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian iman, jika kalian mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah mengadab karena dosa-dosa kita. Jadi ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian mensyukuri Allah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dikisahkan memang tentang kaum munafikin, kemudian taubat kaum munafikin,
Kemudian dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menyiksa jika kalian iman dan mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna ahla syukri humul mahsusun biminnatihi alaihi min baini ibadihi. Bahkan Allah menyebutkan mereka yang mensyukuri, yang selalu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka yang dikhususkan dengan karunia-Nya dari hamba-hambanya yang lain. Qala ta'ala wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Ini dikisahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji. Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Demikianlah kami menguji, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang lain, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Allah menguji sebagian mereka yang kaya dengan sebagian yang miskin. Yang kaya mengatakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang mensyukuri nikmat Allah? Artinya semuanya dibutuhkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya manusia ada dua kelompok. Ada yang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala dan ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. وقسم الناس إلى شكور وكفور فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله وحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Baik, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ada dua gelombang atau dua kelompok. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Jadi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya telah memberikan petunjuk jalan dengan Allah mengutus utusannya membawa mukjizat Al-Qur'an. Ini adalah satu petunjuk. Utusan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syariatnya, agamanya. Ini semua adalah petunjuk. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Kami telah tunjukkan jalan-jalan, artinya kepada manusia. Imma syakiran wa imma kafura. Jadi manusia ada dua kelompok. Kelompok yang syakur, yang senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, dan kelompok yang kafur, yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Fa abghadul asya'i ilaihil kufru wa ahluh wa ahabbul asya'i ilaihi syukru wa ahluh. Jadi yang dibenci, sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran dan pelaku-pelakunya, dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syukur dan pelaku-pelakunya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini ayat yang lain yang menegaskan bahwasanya jika kalian mensyukuri Allah atas nikmat-nikmatnya, niscaya Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu atas kalian. Fa'allaqa subhanahu kamil. Fa'allaqa subhanahu al-mazid bisyukri wal mazid minhu la nihayata lahu kama la nihayata li syukrihi. Wa qad waqafa Allah subhanahu katsiran min al-jazaa'i 'ala al-masyi'ati. Wa qawlihi ta'ala fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa'a. Baik, di sini dijelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan ditambahkan bagi yang mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah, dan tambahan atau yang Allah janjikan ini adalah tidak ada batasnya, sebagaimana mensyukuri Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya pula.
Namun di tempat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya al-jaza, pahala, demikian pula ampunan, demikian pula at-taubah itu diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Artinya dikaitkan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu minnah, apabila seorang mendapatkannya itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan, fasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan dari karunia-Nya jika dikehendaki, atau artinya hamba-hamba yang dikehendaki. Wa yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni hamba-hamba yang dikehendaki. Wa yatubullahu ala man yasha, Allah menerima taubat-taubat hamba yang dikehendaki. Namun dalam hal ini kita tetap berupaya menggapai ampunan Allah, menggapai maghfirah, ampunan Allah dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa atlaqa jazaa asy-syukri itlaqan. Baik, lanjutkan dulu. Wa qala fil maghfirati wa yaghfiru liman yasha. Wa qala fit taubati wa yatubu Allahu ala man yasha. Wa atlaqa jazaa asy-syukri itlaqan haitsu dzakarahu fa qawlihi tabaraka wa ta'ala wa satajzi asy-syakirin. Wa sanajzi الشاكرين ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها يجعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya iblis itu akan selalu memalingkan manusia dari mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis akan selalu menyesatkan manusia baik dari arah depan, belakang, kanan, kirinya, sehingga manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang memang diupayakan oleh iblis, karena iblis mengetahui kedudukan asyukur, karena asyukur ini min ajalil maqamati wa a'la, kedudukannya sangatlah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis menyesatkan manusia, memalingkannya dari mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kaitkan dengan bahasan yang sebelumnya tentang sabr, bahwasanya syukur ini adalah, atau sabar itu bagian dari syukur, karena syukur itu bisa jadi atas ketaatan yang kita lakukan, atas maksiat yang kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula atas musibah yang kita mungkin diselamatkan atasnya. Jadi ada kaitannya nanti. Baik, Kamil. Wa wasafa subhanahu asy-syakirina bi annahum qalilun min ibadihi. Wa qala ta'ala wa qalilun min ibadiy asy-syakur. Wa thabata fi as-sahihaini 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam أنه قام حتى تفطرت قدماه
له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وعنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة fayahmaduhu 'alaiha. Taib. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur itu hanyalah sedikit. Wa qalilun min ibadiya asyakur. Jadi sedikit sekali hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian tadi disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sholat di malam hari sampai bengkak kaki-kakinya. Kemudian dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang? Jawaban Nabi, afala akuna abdan syakura. Aku hanya ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai, yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Al-jawarih, anggota badan kita tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yaghdha 'anil abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada hamba jika dia memakan sesuap makanan, dia memuji atas makanan itu, dan jika meminum seteguk air dia akan memujinya. Artinya memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Taib kamil. فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر في مقابلة شكره بالحمد وشكر قيد النعم وسبب المزيد. قال عمر بن عبد العزيز قيدوا نعم الله بشكر الله. Ikatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penjelasan bahwasanya syukur itu memiliki 5 pondasi. Kalau tadi dijelaskan oleh muallif bahwasanya rukunnya itu ada 3: mengakui dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya dengan tahaddus zahiran, dan isti'anah biha ala taatillah. Sebagian ahlul ilmi menegaskan bahwasanya ada 5 pondasi dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khudu'us syakiri lil mashkur. Tunduknya asyakir, yaitu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubbuhu lahu. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang sebelumnya tadi ada 3 tidak bertentangan dengan hal ini. Ini dijabarkan lagi. Karena tunduk kemudian cinta ini adalah amalan hati nantinya. Yang ketiga, i'tirafuhu bi ni'matihi, mengakui akan nikmat-nikmatnya. I'tiraf bisa dengan lisan, bisa pula dengan hati. Namun yang dimaksud sini adalah bilisan.
As-sana'u yang keempat, as-sana'u alaihi biha. As-sana' yaitu memujinya. Jadi kalau bisa disimpulkan atau disimpulkan bahwasanya 1, 2, 3 itu adalah amalan hati. Khudu' syakir lil mashkuri, hubbuhu lahu, i'tirafuhu bi ni'matihi. Yang keempat, as-sana'u alaihi biha, memuji atas nikmat-nikmat itu. Dan yang kelima, alla yasta'milaha fima yakrahu, dia tidak melakukannya atas hal-hal yang dimurkai Allah. Artinya anggota badan ini tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. 5 hal ini kalau disimpulkan kembali kepada 3 yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, dengan hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian dikatakan di sini tadi ucapan Umar bin Abdul Aziz, qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Yang pasti ketika diucapkan bisyukrillah meliputi syukur dengan hati, dengan mengakuinya dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Qal iyo Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala li rajulin min Hamadana anna an-ni'mata mawsulatun bisyukri wasyukru yata'allaqu bil mazidi wa huma maqrunan fi qarnin falan yanqati' al-mazidu min Allah hatta yanqati' asy-syukru min al-'abdi. Baik, ini adalah ucapan-ucapan as-salaf yang dinukilkan oleh muallif. Inna ni'mata Ali bin Abi Thalib, yudkar anna Ali bin Abi Thalib yaqul li rajulin min Hamadan. Jadi dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada seorang dari Hamadan, sesungguhnya nikmat itu mausulatun bisyukri. Nikmat itu terhubung dengan disyukurinya. Artinya nikmat wajib disyukuri. Wasyukru yata'allaqu bil mazid. Adapun syukur itu terkait dengan ditambahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huma makrunani fi qarnin. Keduanya bagaikan tanduk yang tanduk makrunan, artinya mujtami'an, keduanya itu bergandengan. Makrunan fi qarnin, bagaikan tanduk. Falan yanqati'al mazid minallah hatta yanqati'asy syukru minal abdi. Jadi tidak akan terputus tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai hamba itu mutus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama hamba itu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, baik dengan meningkatkan at-ta'ah, amalan-amalan baiknya, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk syukur. Niscaya Allah akan selalu melimpahkan karunia-Nya kepadanya. Wa qala al-Hasan aksiru min dzikri hadhihi an-ni'ami fa inna dzikraha syukrun. wa qad amara Allah nabiyyahu an yuhaddisa bi ni'mati rabbih fa qala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wallahu ta'ala yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi fa inna dzalika syukruha bi lisanil hal. Baik. Ini kaitan, ini ucapan Al-Hasan, aksiru min dzikri hadhihi ni'am. Berbanyaklah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzikraha syukrun. Karena dengan mengingat nikmat Allah itu adalah satu bentuk pujian atau bentuk syukur kepada Allah. Bahkan Allah memerintahkan nabinya dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun atas nikmat Allah
yang diberikan kepada engkau fahaddits. Sebagian ahlul ilmi menegaskan jika kita mendapatkan nikmat maka sampaikan, ceritakan kepada yang lain, kepada teman. Namun di sini bisyarat, ada syaratnya. Mata illam yadurru dzalik, artinya jika hal itu tidak menimbulkan mafsadah, katakanlah menimbulkan hasad. Jadi menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengapa. Namun dilihat kalau misalkan hal ini menimbulkan hasad atas teman kita adalah, apalagi di zaman yang sekarang ini yang qallat al-iman atau qallal iman billah azza wa jalla, yang sedikitnya lemahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa al-afdal atau dilihatlah intinya. Jadi boleh menyampaikan, menceritakan, membicarakan nikmat Allah atas kita kepada teman atau kepada yang lain, namun dilihat, jangan asal disampaikan yang berakibat madharrah, mafsadah, maka tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Wa kana Abu Hurairah kamil. Wa kana Abul Mughirah sah. Wa kana Abul Mughirah idza qila lahu kaifa asbahta ya Aba Muhammadin qala asbahna mughriqina fi an-ni'am ajizina 'an asy-syukri yatahabbabu ilayna rabbuna wa huwa ghaniyyun 'anna wa natamaqqatu ilayhi wa nahnu ilayhi muhtajun. Sahih Allah. Kana Abul Mughirah idza qila lahu kaifa asbahta, bagaimana pagimu hari ini ya Aba Muhammad, qal asbahna mughraqina fin ni'am, kami tenggelam dalam nikmat-nikmat Allah, ajizina 'anis syukri, tidak sanggup mensyukuri nikmat-nikmatnya, artinya lalai. Yatahabbab ilaina rabbuna wa huwa ghaniyyun 'anna, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Wa huwa ghaniyyun 'anna, padahal Allah ghaniyyun 'anna, tidak membutuhkan kepada kita. Artinya kaya atau tidak membutuhkan. Wa natamaqqatu ilaihi. Natamaqqat artinya natabaghat wa amal bima yubghiduh, dan kita terkadang melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Wa nahnu ilaihi muhtajun, padahal kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap detiknya hamba itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyyun 'anna. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hambanya. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita. Namun kadang kita na'mal ma yubghiduh, kita melakukan hal-hal yang dimurkainya. Natamaqqat ilai ay tabaghadha wa amila bima yubghiduh. Jadi mengamalkan hal-hal, melakukan hal-hal yang dimurkai. Wa qala Syuraih, ma usiba 'abdun bi musibatin illa kana lillahi 'alaihi fiha thalathu ni'amin alla takuna kanat fi dinihi wa alla takuna a'dhama mimma kanat wa annaha la budda kainatun faqad kanat. Wa qala Yunus ibn Abid qala ibn Ubaid, Yunus bin Ubaid. Waqala Yunus ibn Ubaid qala rajulun li Abi Tamimah kaifa asbahta qala asbahtu baina ni'mataini la adri ayyatuha afdal dhunubun satraha Allah alayya fala yastati'u an
ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغه عملي لا يبلغها عملي. لا يبلغه عملي. وعن سفيان في قوله تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. قال يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. وقال غير واحد كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. Taib, insyaallah ini bahasan-bahasan kita akan bahas yang akan datang di pertemuan mendatang. Dan ini butuh kita renungkan ya ikhwah, apa-apa yang dikatakan oleh salaf tadi tentang sangat-sangat, kadang kita jarang sekali untuk merenungi sebagaimana yang dikatakan oleh Yunus ibn Ubaid tadi ketika ditanya, bagaimana bagimu aku atas bagi hariku atas dalam dua nikmat, aku tidak tahu mana yang lebih utama, nikmat-nikmat itu yang lebih afdol. Dosa-dosa yang Allah telah tutupi atasku, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa mencelaku akan hal itu, atau kecintaan manusia, kecintaan hamba manusia yang Allah tanamkan pada hati-hati hamba, yang mana amalku tidak sepadan dengan yang dilakukannya. Ini saja sudah merupakan nikmat. Dosa yang Allah tutupi yang kita lakukan, yang mana tidak ada yang tahu. Artinya apa? Hendaknya kita melihat hal itu bukan kemudian bangga-bangga, melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas nikmatnya, dan yang pasti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bahasan ini, bahkan tadi dikatakan kullama ahdatsu dzamban ahdatsa lahum ni'mah. Jadi manusia ini selalu melakukan dosa-dosa, namun Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia-Nya. Tapi insyaallah bahasan ini kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Kita cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza, Allah taala a'la wa alam. Taib, ada beberapa soal. Ustaz, ana hampir putus asa karena sering terjatuh dalam maksiat. Ana taubat dan mungkin nanti terjatuh lagi. Al-insan hakadha al-insan. Namun dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ana minder dengan teman-teman ana dan yang ingin beribadah, dan jiwa ini ingin selalu santai. Apa ini adab? Al-insan, apalagi asyab khususnya, kadang yataqallab fi anin ila akhir. Bukan hanya asyab sebetulnya, hatta manusia pada dasarnya yataqallab keadaan-keadaannya. Kadang dia rajin ibadah, murajaah, kadang-kadang datang malas. Kadang-kadang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat, kadang-kadang terjatuh kepada maksiat. Yang demikian adalah memang sudah sunnatullah azza wa jalla. Namun hendaknya kita selalu isti'anah kepada Allah. Hendaknya kita selalu bergantung kepada Allah. Jika kita sedang giat baik dalam ibadah, dalam murajaah, dan dalam aktivitas yang lainnya, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan digantungkan kepada diri kita. Dan apabila terjatuh kepada satu dosa,
hendaknya segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita, yang pasti kita mengetahui, apalagi kalau tadi ditanyakan selalu terjatuh begini, mungkin tahu, oh kalau begini atau teman ini, maka hendaknya dia memperbaiki keadaannya, berusaha, entah itu dengan mengganti teman atau intinya dilihatlah hal-hal yang bisa melemahkan keimanannya, itu dijauhi. Hal-hal yang bisa menguatkan keimanannya, itu yang diupayakan selalu. Apalagi antum di sini alhamdulillah dalam sakan, insyaallah satu sama lain saling menasihati. Cari teman yang bisa menasihati, atau mungkin minta nasihat ustadz secara pribadi. Jangan diikuti wasawis syaitan, was-was syaitan, apakah ini begini, apakah ini begini. Ista'id billah azza wa jal, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dan lakukan hal yang manfaat. Ikhris ala ma yanfa'uk, lakukan hal yang manfaat, baik itu dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, murajaah, hafalan, dan yang lainnya. Jadi insyaallah dalam hal ini ista'in billah azza wa jal, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi petang dan yang lainnya. Allahu a'lam. Tapi ada soal yang lain yang kaitan bagaimana cara agar membiasakan diri agar selalu berzikir kepada Allah. Berilah kami motivasinya tentang keutamaan zikir. Ya intinya kita jalani, kita lakukan. Talib ilm menjaga zikir pagi dan petang. Selalu hendaknya dijaga. Zikir pagi petang itu dijaga. Kemudian zikir-zikir yang lain dijaga. Apabila hal itu telah dilakukan, meskipun belum mengetahui keutamaan, jadi tidak selalu ya, sekali lagi tidak selalu kita mengetahui keutamaan, namun jika kita mengetahui keutamaan itu akan menambah keimanan. Intinya lakukan dahulu. Kita lakukan 1, 2, kita jaga senantiasa melakukan zikir kepada Allah pagi petang, kita jaga. Sekarang banyak sekali Hisnul Muslim itu, atau juga ada yang buku pagi petang punya Ustaz Yazid hafizahullah, banyak. Tinggal kita buku saku, tinggal dibaca. Dan untuk memotivasi, ya kita ketahui keutamaannya. Keutamaan mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim misalkan, apa keutamaan membaca zikir pagi petang apa saja. Dengan itu, dengan kita mengenali keutamaannya, maka akan bisa termotivasi. Ada satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, bagus sekali tentang adhkar. Bagus sekali. Di situ dijelaskan keutamaan-keutamaannya banyak sekali ya. Al-Imam An-Nawawi punya kitab Al-Adhkar. Namun kalau Syekh Abdul Razak lebih enak, insyaallah mudah bahasanya. Bisa banyak sekali kitab-kitab tentang hal ini. Allahu a'lam. Tapi bagaimana cara membedakan antara ujian dan musibah serta nikmat? Karena sempat dibahas bahwa tingkat tertinggi seorang hamba ketika terkena musibah adalah bersyukur, sedangkan bersyukur adalah sikap ketika mendapat nikmat. Taib. Yang bisa saya katakan di sini, bahwasanya apapun yang Allah
berikan kepada kita, kebaikan atau keburukan, itu adalah ujian buat kita. Nikmat, entah itu kesehatan, entah itu karunia yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah ujian. Demikian pula masaib yang Allah timpakan kepada kita, hakikatnya itu ujian. Qala Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian wahai manusia dengan kejelekan, keburukan dan kebaikan. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu adalah ujian bagi kita. Anashkur am nakfur? Apakah kita mensyukuri nikmat Allah atau kita mengkufurinya, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anasbir am najza? Apa kita sabar ataukah kita mengeluh? Anasbir am wa naghdha am najza? Jadi intinya itu adalah ujian semuanya. Dan kalau kita, kapan kita mendapatkan musibah kita bisa bersyukur? Jika kita melihat musibah yang lebih a'zam, musibah yang lain. Kalau kita mendapat cobaan dari Allah, coba lihat yang lain yang mendapatkan cobaan yang lebih berat dari kita. Saat itu kita bisa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ujiannya cuma begini. Alhamdulillah, ujian saya bukan pada keimanan saya. Dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik. Tolong nasihatnya senantiasa husnudzon kepada Allah dalam berdoa. Ya, kita banyak membaca dan membaca tentang siratus salaf, tentang hal ini, dan meyakini bahwasanya doa yang kita panjatkan itu imma dikabulkan, imma kita diselamatkan dari mara bahaya, imma hal itu disimpan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita di akhirat. Dan kenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, serta pahami. Jadi dengan mempelajari asma Allah wa sifatih dan juga memahami konsekuensinya, insyaallah kita bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Soal akhir, apakah ketika kita sedang sakit kita lebih utama hanya bersabar saja? Bagaimana bila sakit tersebut menular? Baik, masalah ini telah kita bahas atau kita sampaikan. Memang ada sebagian riwayat jika seorang sakit maka dia sabar atas apa yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah timpakan. Namun ada riwayat pula yang lebih diriwayatkan dari Imam Ahmad, ada riwayat yang lain dari Imam Ahmad bahwasanya kita harus mengambil al-asbab wat tadawi, termasuk mengambil sebab. At-tadawi itu berobat, artinya ketika kita mengobati sakit yang kita alami sesuai dengan, baik itu sesuai dengan medisnya atau sesuai dengan syariatnya, tidak menyalahi, bukan berobat kepada orang pintar atau yang menyimpang, ya. Yang demikian jaiz.
dan termasuk al-akhdhu bil asbab. Wa al-qaul hadza, pendapat yang ini qawi sebetulnya, tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sakit, dia berobat, dan penyakit apapun ya, hendaknya kita berobat. Kenapa? Supaya kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sakit bisa menghalangi aktivitas kita, baik itu dalam taat kepada Allah atau aktivitas yang lainnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku qouli hadza wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.